uang, yaitu tentang sejarah awal mula uang. Coba yang masih ingat, ketika kita belum mengenal uang, apa yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat primitif dengan barter? Apa itu barter? Apa? Sulit untuk menentukan nilai. Kemudian apa? Kalau kedua orang itu tidak saling membutuhkan, apakah akan terjadi barter? Tidak. Nah, kemudian karena barter ada kesulitan, yang kedua, tahap yang kedua adalah uang bakar. Apa contoh barang yang bisa dijadikan uang? Apalagi kemarin kita akan membahas tentang fungsi uang, jenis uang, ya, jenis uang dan fungsinya. Ya, kita akan pelajari dulu mengenai fungsi uang. Ayatnya asli dan fungsi. Nah, kita lihat dulu dalam video pembelajaran. Nanti saya buatkan skema ini tentang fungsi uang, ya, fungsi turunan. Fungsi aslinya itu hanya ada dua, ya, yaitu sebagai alat tukar dan yang kedua sebagai satuan gitu. Nah, kita pelajari dulu, kita lihat dulu di sini tentang fungsi uang. Anak-anak, Ya, lalu uang juga. Dengan uang, nilai suatu barang. ya, ini fungsi yang kedua adalah sebagai satuan hitung, fungsi asli dua. Fungsi asli uang. Tadi yang pertama sudah alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung. Kemudian yang kedua sebagai fungsi turunan. Kewajiban itu artinya untuk melunasi hutang. Alat menabung. Kira-kira kalian sudah tahu kan alat menabung? Ya, kalian menabung semuanya pakai uang. Ya, alat menabung. Ya, silahkan menabung itu yang baik, yang aman ada di bank, jangan di rumah. Kalau di rumah kalian rawan untuk ngambil. Yang pertama uang kartal. Uang kartal itu dibagi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam ini biasanya ya, 100 rupiah, kemudian 200 saja ya, 200, kemudian 500 dan sebagainya. Kalau uang yang ini ya yang tadi digunakan untuk balas apa bayar backmu, ini adalah uang kartal yang berbentuk kertas. Nah, kertas yang digunakan ini tidak sembarang kertas, karena kertas ini hanya disediakan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, Bank of Bank, banknya bank. Ya, ini contohnya. Kemudian kita akan beralih. Anak-anak, untuk mengetahui tentang uang kartal ini, kalian Ini bisa uang kartal, uang dalam arti yang sesungguhnya. Ini uang kartal. Uang kertas dan uang logam yang sudah pernah diberikan. Ya, ini uang logam yang sudah pernah beredar di Indonesia. Kemudian ada uang koin, ya, koinnya dari yang. Nah, ini mengapa satuannya besar? Karena ini ada yang terbuat campurannya emas. Ini uang 500.000. Ya, ini karena campurannya emas. Ya, makanya nominalnya besar. Juga ditampilkan uang angkat atau uang yang belum digunting-gunting. Karena di situ kita tahu ada jenis uang menurut bahan pembuatannya. Yang pertama uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu. Uang kertas juga merupakan alat terbuat dari logam. Berkaitan dengan jenis uang kertas dan logam, kita akan menghubungkannya dengan nilai uang. Nilai uang adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan jenis barang maupun jasa tertentu. Nilai uang juga dapat diartikan sebagai acuan seberapa besar mata uang tersebut dapat bermanfaat bagi kebutuhan kebutuhan manusia. Sesungguhnya tapi bernilai ya, misalnya uang dinar itu adalah uang yang tersimpan dalam rekening. Ini adalah buku rekening, contoh buku rekening ya, ada misalnya yang sudah diterima BPD, ini termasuk uang dinar. Jadi uang ini tidak dalam bentuk yang sesungguhnya, tapi tersimpan di rekening. Kemudian juga misalnya ATM, ini juga uang dinar. Ya, ini adalah uang dinar. ATM, kartu belanja, biro, cek, termasuk deposito, ini adalah contoh uang dinar. Jadi walaupun hanya jual beli, untuk kalian misalnya kalian punya kartu untuk naik kendaraan, cukup di tap itu ditempelkan seperti ini,
kalian sudah dianggap membayar. Ini adalah contoh uang giral. Nah, saya kira itu untuk ya, kalau tidak ada ya kita simpulkan dulu. Kita simpulkan mengenai fungsi uang dan jenis uang. Yang pertama, fungsi uang. Yang pertama adalah fungsi asli. Satu sebagai, dua sebagai uang itu. Kemudian fungsi turunannya, contohnya satu sebagai alat benda. Yang kelima, mendorong kegiatan ekonomi. Kemudian kesimpulan yang terakhir dari jenis uang. Yang pertama dari bentuknya itu ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu ada uang logam dan kertas. Wujudnya fisik dan elektronik. Biasanya ada yang bernilai penuh, full body money, dan yang ketiga, yang kedua nilai tanda atau token. Ya, kalian seringkali bilang kata token money. Kemudian yang terakhir dari bahan dari logam dan dari kertas. Ya, nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nanti silakan kalian pelajari lagi untuk materi besok, yaitu tentang lembaga keuangan, baik lembaga keuangan yang berupa bank maupun bukan bank. Ya.